Sejak masuk gelanggang politik 2 dekade lalu hingga membentuk partai politik, Prabowo Subianto sudah memiliki tekad untuk menjadi pemimpin nomor 1 negeri ini. Dalam perjalanan politiknya, ia telah 4 kali berkontestasi pada pemilihan presiden atau pilpres. Ia pernah sekali menjadi cawapres dan 3 kali menjadi capres. Pada pencalonan yang terakhir, ia berhasil terpilih menjadi Presiden RI ke-8. Dalam prosesnya menuju RI 1, ia sudah banyak berkoalisi dan berseberangan dengan sederet partai dan tokoh politik. Dengan Megawati Soekarno Putri, mereka dulunya adalah sepasang capres-cawapres pada Pilpres 2009. Demikian juga dengan Anies Baswedan. Anies berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta berkat dukungan Prabowo dan utamanya Partai Gerindra. Namun, konstelasi politik berubah begitu cepat. Kawan hari ini, besok boleh jadi lawan. Lihat dinamika politik hari ini, siapa yang kira-kira dapat disebut sebagai figur yang cenderung antipati pada Prabowo Subianto? Sempat maju mundur antara berada dalam pemerintahan atau menjadi oposisi, Megawati Soekarno Putri akhirnya memutuskan partai PDIP yang dinahkodainya berseberangan dengan penguasa. Bahkan sejak masa transisi pemerintahan, Presiden kelima RI itu sudah menyindir soal jatah menteri setelah Pilpres 2024 berakhir. Pada Mei 2024, Megawati Soekarno Putri mengatakan pentingnya memiliki kabinet yang profesional di tengah wacana revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Ibu dari Puan Maharani ini mengingatkan utang negara yang begitu menumpuk saat membahas soal bagi-bagi kursi menteri. Selanjutnya, Putri sulung Bapak Proklamator itu juga mengkritisi realisasi program makan bergizi gratis atau MBG, yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Meski secara prinsip dirinya mendukung penuh program tersebut, namun Megawati mengkritik kecilnya anggaran MBG. Megawati menilai perencanaan program makan siang gratis itu perlu dikoreksi. Hal ini terkait dengan besaran anggaran Rp10.000 per porsi per anak. Dia menilai anggaran itu tidak masuk akal. Menurutnya anggaran itu tidak cukup. Maka Presiden era Gus Dur ini pun menegaskan kritik soal anggaran makan siang gratis ini sebagai koreksi membangun, agar program yang dibuat Presiden Prabowo lebih realistis. Berkat usulan Prabowo dan usungan Partai Gerindra, Anies Baswedan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Sebagai sosok non-partisan, Anies sampai harus membuat kontrak politik dengan Prabowo untuk tak mengikuti kontestasi Pilpres usai jadi gubernur. Pada Pilpres 2024, Anies Baswedan yang maju sebagai capres bersama Muhaimin Iskandar sebagai cawapres dianggap mengingkari janjinya dan tidak tahu berterima kasih karena melawan capres-cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Saat itu Anies berdalih jika perjanjian untuk tak maju sebagai capres hanya berlaku pada Pilpres 2019. Sikap antipati Anies semakin terlihat pada debat capres. Anies secara beruntun mengkritik Prabowo yang dia sebut memiliki 340.000 hektar tanah di seluruh Indonesia. Di saat separuh tentara kita tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya menurut Pak Jokowi punya 340.000 hektar tanah di negeri ini, kata Anies. Anies kemudian melanjutkan serangannya terhadap Prabowo dengan menyebut bahwa proyek food estate yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan terbilang gagal. Mantan Mendikbud itu juga melontarkan kritik soal Kementerian Pertahanan yang pernah dibobol oleh Peretas pada tahun 2023. Fakta itu, kata Anies, ironis karena anggaran kementerian ini yang mencapai 700 triliun rupiah. Terakhir, Anies bahkan memberi nilai 11 dari skala 100 atas evaluasi kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Namun ketika Prabowo diumumkan sebagai presiden terpilih, Anies memperlihatkan sikap oportunis dengan menghadiri pengumuman presiden dan wakil presiden terpilih versi Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Selama masa transisi, Anies juga mengisyaratkan ingin membuka komunikasi dengan Prabowo yang diasumsikan oleh publik adanya keinginan Anies bergabung dalam pemerintahan. Namun karena tak digubris oleh Prabowo belakangan, Anies mengambil langkah politik bergabung dengan partai oposan PDIP. Hal itu terlihat setelah dirinya menyatakan dukungannya pada paslon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Rano Karno pada Pilgub DKI 2024. Sejumlah pihak pun berspekulasi jika dukungan ini adalah bagian dari misi Anies Baswedan yang berharap mendapat dukungan dari PDIP untuk meraih tiket pada Pilpres 2029. Seperti halnya dengan Megawati dan Anies, hubungan Prabowo Subianto dengan politisi GAEK Amin Rais juga alami pasang surut.
Pada masa Orde Baru dan Reformasi, saat Prabowo menjadi bagian dari kroni Soeharto, keduanya sempat menjadi pihak yang berseberangan. Bertahun-tahun setelah Soeharto lengser, Prabowo dan Amin justru berada di kubu yang sama pada Pilpres 2014. Saat itu Prabowo maju sebagai capres didampingi oleh Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa yang maju sebagai cawapres. Amin yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai PAN pun menjadi salah satu tokoh yang mati-matian mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Meski keok dari paslon Jokowi Yusuf Kala, Amin Rais tetap mendukung Prabowo bersama Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Selepas Pilpres 2019, hubungan Amin dan Prabowo pun mulai berjarak. Amin misalnya mempertanyakan sikap Prabowo yang bertemu dengan Jokowi tanpa sepengetahuan dirinya. Seperti diketahui, Prabowo dan Jokowi pernah bertemu di Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta pada Juli 2019 setelah pemilihan presiden yang berlangsung sangat panas. Amin juga berulang kali mendorong Prabowo untuk mengambil sikap sebagai oposisi pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Namun, permintaan itu seolah tak digubris. Prabowo kemudian bergabung ke pemerintahan Jokowi dan menjadi Menteri Pertahanan. Hanya Prabowo, partai yang didirikan oleh Amin PAN, belakangan juga merapat ke pemerintahan Jokowi setelah 2 kali mendukung Prabowo. Amin Rais akan ditinggal sendiri. Amin Rais lantas mendirikan Partai Umat dan memutuskan mendukung paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk melawan Prabowo di Pilpres 2024. Saat Prabowo memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Amin juga menyampaikan kritik dan menyesalkan pilihan tersebut. Gibran disebutnya hanya akan membawa dampak buruk bagi bangsa karena tingkah lakunya. Ia pun menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka jika Gibran masih menjabat sebagai wapres. Dulu menjadi tandem sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, politisi PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok tiba-tiba mengkritisi kinerja Presiden Jokowi sekaligus menyindir Capres Prabowo Subianto. Dalam sebuah video viral di media sosial pada Februari 2024 lalu, terlihat Ahok sedang berbicara dengan seorang ibu berusia 82 tahun. Dalam percakapan keduanya, diketahui bahwa ibu tersebut memilih Prabowo Gibran sebagai presiden dan calon presidennya. Akan tetapi, Ahok dengan cukup keras mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat memilih presiden yang sehat dan tidak emosional. Tapi persoalan pilih presiden, kita tidak mau pilih orang yang sudah tidak sehat. Kita tidak mau pilih orang yang emosional. Kita tidak mau pilih orang yang tidak terbukti bisa kerja, kata Ahok. Selain menyentil Prabowo, Ahok kala itu juga menyeret nama cawapres Gibran Rakabuming Raka. Ahok bertanya tentang kinerja Gibran selama 2 tahun menjadi wali kota Solo. Ia seakan menantang untuk menunjukkan kinerja Gibran sebagai wali kota. Mantan Capres Ganjar Pranowo juga menjadi salah satu pihak yang getol mengkritik Presiden Prabowo Subianto. Seakan menjadi aktualisasi sikap dirinya yang merasa dicurangi dalam Pilpres 2024 lalu. Bentuk antipati itu bisa terlihat dari sejumlah kritikan tajam yang dilakukan pada Presiden 73 tahun tersebut. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini misalnya sejak masa transisi sudah melontarkan kritik tajam pada rencana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 di pemerintahan Prabowo Gibran. Pada musim Pilkada Jawa Tengah 2024, Ketua DPP PDIP itu mengkritik dukungan yang dinyatakan oleh Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kepada pasangan calon gubernur wakil gubernur Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Menurut dia, dalam video yang beredar menunjukkan Prabowo memberikan dukungan dengan kapasitasnya sebagai kepala negara bukan ketum partai. Ganjar pun mengimbau agar Prabowo seharusnya mengambil cuti dari tugas kepresidenannya untuk menyatakan dukungan secara terbuka kepada pasangan calon yang didukungnya. Dalam sebuah pidatonya, Prabowo sempat mengatakan pemerintah akan memberikan kesempatan bagi koruptor untuk tobat. Mereka akan diampuni jika mengembalikan hasil curian kepada negara. Terkait hal tersebut, Ganjar Pranowo kembali melancarkan kritik keras. Menurutnya, dalam undang-undang sudah jelas diatur koruptor harus menjalani proses hukum meski sudah mengembalikan hasil curiannya kepada negara. Ganjar menekankan maaf tidak bisa menjadi suatu alasan. Dia pun mengatakan kasus hukum merupakan kewenangan yudikatif. Oleh karena itu, ex-capres di Pilpres 2024 ini berpesan agar seluruh lembaga negara berperan sesuai fungsinya. Sikap benci dan antipati dalam dunia politik tidak ada yang kekal. Sama halnya dengan sikap bersatu dan berkoalisi juga tak permanen.
Dulunya Megawati dan Prabowo begitu karib, tapi kini saling antipati. Besok-besok tak ada yang tahu. Kini Prabowo dan Jokowi tampak begitu mesra, padahal dulunya berebut kursi presiden. Akan tetapi tak ada yang tahu prospek hubungan mereka ke depan, terutama terkait eksistensi Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam 5 tahun ke depan. Benar saja kata pepatah, dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Semua bisa menjadi apapun demi kekuasaan dan kepentingan sesaat.